يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah guna untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa kita ini salat? Kenapa kita ini puasa? Kenapa kita ini beribadah, ya, melakukan amal-amal saleh? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita ini diperintahkan untuk beribadah didasari dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka yang ikhlas dan mereka yang tidak ikhlas, tentang mereka yang tujuannya dunia dan yang tujuannya akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilah." Siapakah di antara kalian, siapapun di antara kalian yang menginginkan, ya, al-ajilah, dunia yang disegerakan, yang menginginkan pahala, menginginkan balasan di dunia. Ya, kata Allah, ajalna lahu fiha, maka kami akan menyegerakan untuknya di sana, di dalam kehidupan di dunia, manasya'u liman nurid, apa yang kami kehendaki dan kepada orang-orang yang kami inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji apa? Artinya orang-orang yang ketika mereka beramal mengharapkan balasan di dunia, mereka beramal mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Allah, Allah memberinya sesuai dengan kehendak Allah dan hanya kepada orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan balasan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin memberikan banyak, diberikan banyak. Ingin sedikit, diberikan sedikit. Yang jelas sesuai dengan apa yang dia amalkan dalam kehidupan di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Tapi ingat,
kami kelak, kata Allah, kemudian kelak kami akan menjadikan untuknya neraka jahanam, yaslaha madhmuman madhura, yang mana dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam tersebut dengan penuh kehinaan. Ya, mereka yang beramal untuk dunia mungkin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa? Kata Allah, kalau sudah dibalas di dunia, maka tidak ada bagian untuknya di akhirat. Di akhirat apa yang akan dia dapat? Dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian dalam ayat ke-19 yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man aradal akhirah." Setelah Allah membahas tentang orang-orang yang keinginannya adalah dunia, lalu kata Allah, "Wa man aradal akhirah." Dan barang siapa yang mengharapkan balasan di akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha ya memperjuangkan perjuangan untuk mendapatkan akhirat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min. Ingat, didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Merekalah orang-orang yang usahanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini, perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat ke-18 dan juga ayat yang ke-19 menjelaskan tentang mereka-mereka yang beramal karena dunia dan mereka-mereka yang beramal karena akhirat. Mereka-mereka yang beramal karena dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat jangan meminta bagian. Beda dengan orang-orang yang beramal karena akhirat. Mereka yang beramal karena akhirat. Dan ingat, kata Allah harus diikat dengan kata wahwa mu'min. Diikat oleh Allah dengan kata wahwa mu'min. Bahwasanya dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beramal karena akhirat didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka usahanya tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan untuknya, ya, memberikan kebaikan yang tiada terhitung dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beramal untuk negeri akhirat. Oleh karena itu, rekan-rekan yang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini bisa benar-benar mengikhlaskan ibadah kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kepada manusia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada manusia? Kenapa? Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah mengutus para nabi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi tersebut. Oleh karena itu, mereka, ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang beramal, mereka yang beribadah didasari dengan keikhlasan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Ya. Orang yang ikhlas karena Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ingat, yang namanya ikhlas itu butuh perjuangan. Ya. Bukan dengan serta-merta kita mengatakan, "Oh, saya ikhlas," berarti ikhlas. Tidak. Yang namanya ikhlas itu membutuhkan perjuangan. Ya. Agar kita ini bisa menjadi orang yang ikhlas. Ingat tadi dalam ayat yang dibacakan dalam surat Al-Isra, wasa'a, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha. Ya, wasa'alaha sa'yaha, dia berusaha. Ya. Dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia, dia bersedekah karena mengharapkan pahala di dunia. Dia melaksanakan sholat-sholat sunnah karena mengharapkan balasan dalam kehidupan di dunia. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan di dunia dan juga perhiasannya. Janji dari Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun." Akan kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada mereka, dan mereka tidak akan dikurangi. Tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Artinya kalau dia berhak untuk mendapatkan sekian kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan dicurangi oleh Allah, tidak akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam surat Hud ayat 15 dan 16 kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Wa habita ma sana'u, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan sia-sia apa yang telah mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibatalkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, rekan-rekan makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini benar-benar harus bisa semaksimal mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena manusia, jangan karena mengharapkan pujian, jangan karena mengharapkan sanjungan dalam kehidupan di dunia ini, tidak. Kita beramal, ketika beramal kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara-perkara yang bisa menunjang kita agar kita bisa ikhlas dalam kehidupan di dunia ini, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Apa maksud amalan-amalan yang tersembunyi? Amalan-amalan yang tidak diketahui kecuali oleh kita yang mengamalkan dan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada manusia lain yang mengetahui. Artinya ini adalah amalan rahasia. Ini adalah amalan-amalan rahasia, bukan amalan-amalan yang kita lakukan selalu terlihat oleh orang lain, tidak. Ya, ada amalan rahasia yang harus kita lakukan dan tidak diketahui kecuali oleh antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Sahabat Nabi Az-Zubair bin Al-Awwam mengatakan, kata Zubair bin Al-Awwam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salihi falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan tersembunyi, ya, amalan rahasia dari amal-amal saleh, maka hendaklah dia mengamalkannya. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan yang demikian. Kalau seandainya kita ini bisa memiliki amalan yang rahasia, amalan yang tersembunyi, yang dirahasiakan oleh kita, yang dirahasiakan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hendaklah kita mengamalkannya. Kenapa? Karena besar sekali pahalanya di sana. Kita kalau seandainya sholat berjamaah di masjid dilihat oleh orang-orang. Kita pergi ke masjid dilihat oleh orang-orang. Terkadang kita menyumbang dilihat oleh orang-orang. Ya. Apakah semua amalan kita harus dalam keadaan terlihat? Kenapa? Setiap kali beramal harus dalam keadaan terlihat. Karena ada sebagian orang, dia tidak mau beramal kecuali kalau disaksikan oleh orang lain. Kita ini hidup ya di zaman teknologi. Kita ini hidup di zaman media sosial. Yang mana orang-orang ketika mereka beribadah, melakukan suatu ibadah, itu selalu dipamer-pamerkan. Ya. Sedang baca Quran, coba tolong foto saya nih, lagi baca Quran. Alhamdulillah, ya punya kesempatan untuk membaca Al-Quranil Karim. Kalau Anda punya kesempatan, kenapa harus difoto, dimasukkan ke media sosial? Mau berangkat umroh misalnya, sampai di bandara, ya foto bandaranya, mohon doanya. Ya, sehingga ada orang bertanya, oh mau kemana? Mau kemana? Ya, oh ini mau umroh. Oh jangan lupa ya doa, jangan lupa. Kenapa harus diumumkan? Mau umroh, berangkat umroh. Berangkat umroh di sana sedang tawaf, video. Ya, video. Ya, tuh alhamdulillah ya punya kesempatan bisa sholat di dekat Ka'bah, bisa menyentuh Ka'bah. Ngapain diumumkan? Ya. Ingat, orang-orang yang selalu mengumumkan yang seperti itu bisa menyebabkan pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun tengah malam, sengaja tengah malam, jam 3 malam misalnya. Ya sebelum subuh, update status. Ya, update status. Kenapa harus update status jam segitu? Apakah itu waktunya untuk membuka HP? Ya, ini adalah waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada orang tahu kita ini melakukan ibadah di tengah malam. Banyak para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan tanpa diketahui oleh orang lain kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Di antaranya apa? Di antaranya salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah.
Ya, kita sholat wajib, pria itu dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sholat sunnah, apa kata Rasulullah? Afdhalu sholatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sholat yang terbaik bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat yang wajib. Siapa yang berbicara? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana beliau menyabdakannya? Di kota Madinah. Ya kan? Kita tahu di kota Madinah ada Masjid Nabawi di sana. Ada Masjid Nabawi yang kalau kita sholat di sana 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Tapi Nabi tidak mengatakan ya kecuali di Masjid Nabawi misalnya. Tidak. Ya pokoknya kata Rasulullah sholat terbaik bagi seseorang adalah di rumahnya kecuali sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib di masjid lebih baik. Ini disabdakan oleh Rasulullah di kota Madinah, bukan di kota yang lain, bukan di tempat yang lain. Yang mana kita tahu keutamaan sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Tapi untuk sholat sunnah dianjurkan untuk sholat di masjid. Di antara sholat-sholat sunnah yang bisa kita lakukan dan menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat malam. Sholat tahajud, kita bangun di malam hari, kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sholat, tidak ada orang yang mengetahui. Terkadang ketika ada seorang suami sholat di tengah malam, bangun di tengah malam, belum tentu istrinya tahu, padahal tidur satu ranjang. Atau sebaliknya, ya istrinya bangun di tengah malam, suaminya tidur, belum tentu suaminya tahu istrinya sholat tahajud di tengah malam, belum tentu tahu. Ya, ini yang satu kamar, apalagi orang yang rumahnya berbeda. Keutamaannya tidak perlu untuk kita ragukan. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-16, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka, ya tubuh bagian sisi mereka itu jauh dari tempat pembaringannya. Artinya tidak selalu menempel di kasur, ya tidak selalu menempel di tempat tidur, tapi dia menjauh ya dari tempat tidur tersebut. Ya, tatajafa junum adil madaji yad'una rabbahum. Apa tujuan dia? Yang menjauh dari tempat tidurnya, menjauh dari pembaringannya. Ingat, ya bukan untuk urusan dunia, bukan dikarenakan ada bisnis, bukan dikarenakan misal untuk nonton sepak bola atau bukan. Ya, tapi apa kata Allah? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala khaufan. Didasari dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut masuk perasaan riya ke dalam dirinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tama'an, dalam kondisi tamak ya serakah. Serakah apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus selalu berbarengan, ya. Rasa takut dan harapan itu harus selalu ada pada diri manusia. Ketika dia beribadah kepada Allah, dia harus takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berharap mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala atas ibadahnya tersebut. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dia menginfakkan ya rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang bangun tengah malam, yang sholat tengah malam, yang berdoa tengah malam, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tidak ada jiwa yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka min qurrati a'yun, dari sesuatu yang menyejukkan mata, dari sesuatu yang enak dipandang oleh mata. Ya, sebagai apa? Jazaa'am bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang mereka kerjakan. Orang bangun tengah malam, sebagaimana katakan tadi, bukan untuk update status, bukan untuk membuka HP, tidak, tapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggalkan dulu gadgetnya, tinggalkan dulu HP-nya, ya tinggalkan dulu baca-baca apa yang ada di dalam HP, enggak penting. Ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia dan Allah Subhanahu wa taala akan menantang umat manusia. Siapapun di antara manusia yang berdoa kepada Allah, janji Allah akan dikabulkan doanya tersebut. Siapapun yang meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar diampuni, berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang bisa kita rahasiakan, yang menjadi rahasia, yang kita sembunyikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yang diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim itu tidak harus di masjid. Membaca Al-Quran itu tidak harus di masjid. Lebih baik kita membaca Al-Quran di rumah kita, bukan di masjid. Ya, kenapa? Agar rumah kita ini hidup. Agar rumah kita ini hidup. Agar syaitan itu lari dari rumah kita. Syaitan tidak betah di rumah kita. Kenapa? Karena rumah kita penuh dengan cahaya Al-Quranul Karim. Penuh dengan cahaya ilahi dikarenakan kita membaca kalam ilahi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Dalam hadis, Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an. Ya, perintah dari Rasulullah SAW. Baca oleh kalian Al-Quran. Ingat, perintah. Kalau perintah hukumnya apa? Wajib untuk kita laksanakan. Nabi berfirman, Rasulullah bersabda kepada kita, Iqra'u, baca oleh kalian Al-Quran. Mungkin kita bertanya, ya Rasulullah, buat apa kami ini membaca Al-Quran Al-Karim? Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Karena sesungguhnya Al-Quran Al-Karim akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat kepada mereka yang membacanya. Subhanallah. Ya, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat kelak? Pada hari ketika orang-orang dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebingungan, siapa yang akan membela mereka? Sudah berapa banyak pahala yang dibawa? Berapa banyak dosa yang saya bawa? Ya, mereka-mereka yang menguasai Al-Quran Al-Karim, mereka-mereka yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran Al-Karim akan datang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberikan syafaat. Subhanallah. Dan ingat, kita punya rumah, hidupkan rumah kita ini dengan bacaan Al-Quran Al-Karim. Jadi bacalah Al-Quran di rumah, jadikan itu rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, jangan diumumkan, jangan diceritakan. Ketemu orang, alhamdulillah, anak nih kalau setiap hari di rumah, setiap pagi baca Al-Quran. Ya. Kenapa harus diumumkan? Saya setiap pagi baca Quran, saya baca Quran sekian halaman, saya baca Quran sekian juz dalam setiap harinya. Nggak usah kita umumkan. Ya, tidak perlu untuk kita ceritakan. Kalau ada orang ngobrol, misalnya bangga dengan bacaan Qurannya, udah cukup kita ini tersenyum. Cukup kita tersenyum. Nggak perlu kita ini ikut-ikutan bicara. Karena terkadang kan orang gitu. Ketika orang bicara apa, dia nggak mau kalah. Ya, saya biasa baca. Oh iya, saya juga biasa baca Al-Quran. Saya biasa sholat malam, bangun malam. Ya, saya juga sama, biasa bangun tengah malam. Ya, kenapa harus diceritakan? Biar orang bangga dengan dia cerita bangun tengah malam, bangga dia bisa baca Al-Quran, kita sembunyikan. Jadikan ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara perkara atau ibadah yang bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi adalah bersedekah. Ya, bersedekah. Bersedekah tidak selalu harus kita umumkan. Bersedekah tidak selalu harus kita mengatakan kepada mereka yang menerima, tulis nama saya. Tidak. Ya, bersedekah tidak harus selalu diketahui oleh orang-orang. Apalagi kita di zaman sekarang ini. Ketika kita mau bersedekah, bisa dengan menggunakan gadget kita. Kita punya gadget, ya, ini ada yang membutuhkan, ya, transfer. Ini ada panti asuhan membutuhkan, transfer. Ini ada anak yatim membutuhkan, kita transfer. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Ini masjid membutuhkan. Enggak harus. Masjid butuh apa? Udah nih, saya bantu. Enggak. Ya, secara sembunyi-sembunyi. Mau memasukkan uang misalnya ke keropak yang ada di masjid, ya lakukan secara sembunyi-sembunyi. Jangan nunggu orang banyak dulu, orang banyak datang, banyak melihat nih, kemudian dimasukkan uang ke keropak. Ya, kalau bisa nggak lihat, ketika nggak ada orang misalnya, masukkan uang ke dalam keropak. Artinya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam hadis yang masyhur kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
akan ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan dari golongan-golongan tersebut adalah mereka yang mengamalkan amalan-amalan rahasia. Di antaranya apa? Wa rajulun tasaddaqa biyaminihi atau wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kirinya enggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ya, tangan kiri ya enggak tahu nih tangan kanan sedekah atau enggak. Ya, tapi bukan berarti setiap kita sedekah kita menyembunyikan tangan kiri kemudian kita bersedekah, bukan. Maksudnya apa? Orang terdekat dengan kita itu enggak tahu kita bersedekah. Nggak perlu siap, misalnya seorang suami mau sedekah ngomong ke istrinya, oh ya nanti saya akan sedekah, oh kemarin saya bantu ke sana, oh kemarin saya memberi ke sana. Nggak perlu selalu diumumkan. Demikian pula dengan seorang istri, nggak perlu selalu ngomong kepada suaminya, kemarin saya membantu ke masjid, kemarin saya membantu ke majelis taklim, kemarin saya membantu ke anak yatim. Nggak harus diumumkan. Ya, jadikan ada amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui kecuali oleh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang terdekatnya saja tidak mengetahui, apalagi orang yang jauh. Dalam Al-Quran Al-Karim, berhubungan dengan permasalahan sedekah ini, kata Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ke-27, kata Allah, intubdu sadaqati fan imahi. Kalau seandainya kau menampakkan sedekah, itu merupakan suatu kenikmatan. Ya, kita bisa bersedekah. Ya, kita bisa bersedekah, ini Masya Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang memiliki harta, tapi dia tidak bisa bersedekah. Ya, maka mereka yang bisa bersedekah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah. Tapi apa kata Allah selanjutnya? Wa in tukhfuha. Namun apabila engkau menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara'a, dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, dan itu merupakan lebih baik bagi kalian. Khairun lakum, lebih baik, merupakan kebaikan atas kalian, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan akan dihapuskan dosa-dosa kalian disebabkan hal tersebut, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita sedekah ya, enggak ada orang yang tahu, benar enggak ada orang yang tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita bersedekah ikhlas karena Allah, Allah tahu kita ikhlas melakukannya. Kita bersedekah ingin dipuji, Allah tahu kita niat karena ingin dipuji. Ya, jadi sedekahlah ya, dengan harta-harta yang kita miliki tanpa harus kita umumkan, tanpa harus diketahui oleh orang lain. Di antara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan tanpa diketahui oleh orang lain adalah berpuasa. Berpuasa. Orang berpuasa itu kan terkadang penampilannya biasa. Ya, terkadang kita tidak bisa membedakan mana orang yang berpuasa, mana orang yang tidak berpuasa. Ya, kadang kita tidak bisa membedakan. Kalau bulan Ramadan umum, kalau bulan Ramadan itu secara umum kita melihat, oh fulan lemas, oh ini sedang berpuasa. Ya, itu terlihat. Kenapa? Karena semua kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Nah, puasa-puasa sunnah itu bisa kita lakukan tanpa diketahui oleh orang lain ketika kita melakukannya. Dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka, ya, sab'ina kharifan, sejauh 7 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya, 70 tahun, maaf, sab'ina 70 tahun, bukan 7 tahun. Sejauh 70 tahun, ya, dia akan dijauhkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Para ulama ketika menjelaskan man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maksud di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dia berpuasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya, bukan karena ingin kurus, bukan karena ingin dipuji, bukan, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70.000 tahun perjalanan. Ya, sab'ina kharifan, ya, 70 tahun, maaf, sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan.
Subhanallah, 70 tahun. Apa yang dijauhkan? Artinya tubuhnya itu tidak akan merasakan bara atau panasnya api neraka jahanam. Dia tidak akan merasakan berisiknya bagaimana api neraka ya ketika dia menyala-nyala. Saking kuatnya api yang ada di dalam neraka jahanam. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya secara sembunyi-sembunyi adalah berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa itu bisa kita lakukan kapan saja. Ingat, berzikir bukan hanya kita lakukan setiap kita selesai sholat wajib. Ada sebagian orang itu berzikirnya hanya selesai sholat fardu. Selesai sholat fardu berzikir. Kemudian setelah itu enggak, dia tidak mengenal lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah SWT berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada sesuatu apapun juga melainkan dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kalian tidak mengetahui bagaimana dia bertasbih. Artinya semua yang ada di sekeliling kita semuanya bertasbih. Meja ini bertasbih, ya kursi bertasbih, mungkin karpet yang kita injak ini bertasbih, semuanya dinding bertasbih, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kan bisa ya, kita naik kendaraan misalnya mau pergi dari rumah ke pasar atau mungkin mau pergi dari rumah ke tempat pekerjaan,